Sindiran telak Megawati buat Jokowi, kacang memang lupa kulitnya. Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Pernyataan Megawati yang di awal itu menyebut sejumlah undangan, baik dari mulai wakil presiden dan sejumlah menteri, apalagi ada penegasan mereka ingin hadir dan minta diundang. Ini kan jelas kode keras ya, ditujukan kepada kader terbaik PDIP yang saat ini sedang berkunjung ke luar negeri, yaitu ke Pak Jokowi. Karena kalau membaca gestur tubuh Megawati, ini kan aksennya, oleh karena itu kalau kita membaca secara umum, kalau membaca yang saya kira satu persatu, statement-statement Mbak Mega ini kan semuanya dialamatkan kepada Pak Jokowi, mulai soal hukum, soal kekuasaan dipakai yang sewenang-wenang, soal jabatan politik dan kekuasaan itu ada batasnya, tentang kader partai yang tidak loyal diminta untuk pergi, dan seterusnya. Kalau ini mau diringkus sebenarnya secara sederhana, publik mengarahkan semua telunjuk ini kepada Pak Jokowi. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago, di channel Redaksi Jurnal. Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri menyoroti dan mengkritik keras situasi hukum yang saat ini terjadi di Indonesia. Dalam kritikannya tersebut soal situasi hukum di Indonesia, Megawati Soekarno Putri menyindir bahwa saat ini hukum seolah sedang dipermainkan untuk mengejar kekuasaan yang dijalankan tanpa ada yang mampu menghalangi. Bahkan tak sampai di situ, Megawati juga mengkritik soal sikap para elit politik yang seolah memberikan jarak dengan rakyat jelata dan lupa alasan dasar kemerdekaan Indonesia. Sindiran tersebut dilontarkan Megawati dalam pidato politiknya di HUT PDI Perjuangan yang digelar Rabu 10 Januari 2024 kemarin. Dengan tegas, Megawati juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat sehingga seluruh rakyat memiliki hak hukum yang sama dan tidak boleh ada yang merasa paling berkuasa. Bahkan dalam sambutannya, Megawati juga menyinggung bahwa yang diundang olehnya hanya yang bersedia hadir dan diundang. Hal itu disampaikannya sembari menyapa para menteri Jokowi yang hadir di acara tersebut, baik secara langsung maupun secara daring. Ini tentu merupakan sindiran telak buat Jokowi. Memang Jokowi sedang berada di Filipina untuk tugas kenegaraan. Bagi saya, agenda tersebut sekalipun dirasa penting, masih bisalah itu ditunda atau di-reschedule. Karena mustahil rasanya Jokowi lupa kalau PDI Perjuangan kemarin berulang tahun. Atau mungkin juga Jokowi memang sudah tahu HUT ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 kemarin. Dan jauh-jauh hari Jokowi sudah mempersiapkan diri untuk tidak hadir dan membuat jadwal berkunjung ke Filipina. Jika itu benar, tentu itu merupakan perilaku yang kurang beretika sih. Dia membuktikan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP memang sudah berakhir. Sebagai kader yang awalnya bukan siapa-siapa, lalu dibawa FX Rudy untuk diperkenalkan dan diperjuangkan sampai akhirnya menjadi wali kota hingga Presiden RI oleh PDI Perjuangan. Rasanya aneh sekali kalau sampai Jokowi lupa HUT ke-51 partai berlambang banteng moncong putih itu. Kecuali ada sesuatu yang membuat relasi Jokowi dan PDI Perjuangan kini renggang, retak, atau malah hancur karena Jokowi merasa sebagai sosok yang paling berkuasa dan sudah mendapatkan teman koalisi baru. Akan tetapi, kalau mendengar sambutan Ibu Megawati kemarin perihal undangan bagi yang mau saja, tampaknya memang Jokowi yang menolak hadir dengan alasan ini dan itu, sehingga kemarin memang tidak nampak hadir, atau mungkin Jokowi merasa tidak perlu hadir lagi, tapi cukup diwakili oleh Ma'ruf Amin saja, karena mungkin tidak bersedia lagi bertemu Ibu Megawati. Benar-benar kayak kacang lupa kulit kan? Semoga Megawati bisa mencerahkan kita semua dengan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan negara ini. Kecintaan beliau atas bangsa ini membuat kita tahu bahwa Ibu Megawati rela untuk tidak dipermainkan dan memberikan kesempatan kepada keluarganya untuk berpuasa karena dia tahu bahwa yang lebih penting dari keluarga adalah bangsa dan negara ini. Tidak semua orang memiliki visi seperti ini. Kita harus wujudkan mimpi-mimpi bibit unggul bangsa untuk menjadi negara yang maju. Lagi pula, kalau ngomongin kekurangan tentu tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kekurangan hanya milik Prabowo. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?
Semua tercengang. Di skakmat Ganjar, Prabowo panik malah salahkan Sri Mulyani. Reaksi Kemenkeu telak banget. Jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Debat Capres kedua Minggu malam 7 Januari 2024 menyisakan banyak kisah dan cerita. Debat dengan tema tentang pertahanan nasional diharapkan Prabowo akan sangat dikdaya menguasai persoalan. Hal wajar karena di samping mantan militer, Prabowo kini juga Menteri Pertahanan. Namun sayangnya anggapan itu keliru. Justru pada sesi debat tersebut Prabowo sempoyongan, tak mampu menahan serangan bertubi-tubi dari Anies maupun Ganjar. Anies terlihat menjabarkan filosofi pertahanan, dimulai dari kebutuhan dasar prajurit yang terpenuhi, maka akan melahirkan prajurit-prajurit yang kuat, sehingga pertahanan negara akan menjadi kuat. Hal yang sama juga terjadi pada Ganjar. Dia mempersiapkan data-data capaian Kemenhan selama dipimpin Prabowo. Bahkan Ganjar memberi nilai 5 terhadap kinerja Prabowo. Dan ketika disinggung soal indeks pertahanan Indonesia turun sejak dipimpin oleh Prabowo itu, Prabowo langsung tidak terima. Prabowo langsung membantah karena hal tersebut bukan salah dirinya, namun disebabkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani karena terkait anggaran Kementerian Pertahanan. Prabowo juga mengatakan selama 4 tahun jadi Menteri Pertahanan, banyak masalah yang dihadapi termasuk COVID-19. Jadi banyak yang diajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Dalam kesempatan yang sama, dia menjawab kritik Ganjar yang suka membeli alutsista bekas. Menurut Prabowo, dari zaman Bung Karno Indonesia juga membeli pesawat dan kapal selam bekas. Melihat manuver Prabowo yang seperti itu, menunjukkan bahwa Prabowo sebagai Menhan seharusnya mampu menjelaskan lebih baik terhadap seluruh aspek pertahanan, tetapi ternyata malah melemparkan kesalahan kepada Kemenkeu. Ini gambaran pemimpin yang tidak bijak. Sikap reaktif Prabowo direspon publik di media sosial, di Twitter, kini X. Muncul gemoisian, padahal kalau dilihat debat pertama dan kedua, pendukung 02 itu menampilkan karakter-karakter yang mencoba membangun hegemoni dan penuh emosi. Prabowo seharusnya mengetahui secara pasti terkait pembentukan PT Teknologi Militer Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pertahanan. Apakah mungkin orang-orang yang berada di perusahaan tersebut merupakan sahabat-sahabat Prabowo? Prabowo memang tidak bisa menjaga etika dan moral di depan rakyat Indonesia dengan menyalahkan Sri Mulyani yang merupakan menteri yang dihormati dan diakui dunia internasional. Prabowo juga tidak berani mengakui kebenaran data-data yang disampaikan oleh Ganjar yang merupakan capres yang didukung oleh PDIP. Seharusnya kalau pemimpin itu berani, gentleman, diakui saja terhadap data-data yang disampaikan oleh Pak Ganjar tersebut. Tetapi di depan rakyat ternyata Pak Prabowo tidak berani untuk mengakui kebenaran data-data yang seharusnya beliau sudah di luar kepala. Kesimpulan debat semalam, Anies tetap tidak berubah dengan omon-omon hasutan bahasa ahli tata kata. Prabowo dengan retorikanya dan Ganjar seperti biasa menjadi penengah perang dingin sambil mengajari keduanya cara memenangkan debat dengan data dan fakta. Masih ada 2 sesi debat lagi, namun hasil semalam sudah bisa mendefinisikan performa ketiganya secara transparan. Pernyataan selanjutnya, apakah hasil debat akan merubah elektabilitas ketiganya? Sudah pasti iya. Prabowo masih tetap dengan ambisi halusinasinya menang 1 putaran. Namun gara-gara jeblok semalam memaksa dia harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membujuk kembali pendukungnya yang mulai muak. Dan ketika dilakukan monitoring di media sosial dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD, sentimen positif tertinggi dari data kami itu berada di tangan Pak Ganjar dan Mahfud.
publik juga semakin tahu bagaimana karakter capres kita. Ada yang pemarah, emosional, pendendam, ada yang cerdas, tenang, terukur, punya gagasan dan kemampuan berdiplomasi, serta ada yang landai-landai saja. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?